Selamat datang. Hari ini kita akan coba bedah satu dunia yang jarang banget terlihat, tapi sangat menentukan ya soal keselamatan dan juga ketepatan waktu penerbangan Anda. Betul. Namanya perencanaan perawatan pesawat. Kita punya setumpuk materi pelatihan dari Aviation Services dan kita akan bongkar sistem rumit yang kerja di balik layar ini. Tepat. Ini bukan cuma soal mekanik dan kunci pas kan, tapi soal data, regulasi, dan ya strategi ekonomi. Tepat sekali. Anggap saja ini kayak sistem imunnya industri penerbangan global. Tujuannya bukan buat mencegah pesawat jadi tua, itu kan mustahil, tapi untuk mengelola proses penuaan itu. Oke. Semua komponen mekanis pada akhirnya pasti akan aus. Jadi pertanyaannya bukan apakah akan rusak, tapi gimana kita bisa prediksi, kelola, dan tangani dengan cara paling cerdas. Untuk menjamin dua hal ya, keselamatan dan keandalan. Keselamatan mutlak dan keandalan operasional. Persis. Oke, mari kita mulai dari yang paling dasar. Kenapa sih program perawatan pesawat yang super rumit ini harus ada? Materi ini menyoroti dua pilar utama dan salah satunya mungkin, bukan yang pertama kali terlintas di benak kita. Benar. Pilar pertama udah jelas, keselamatan. Itu harga mati, nggak bisa ditawar. Pasti. Tapi pilar kedua ini, dari sudut pandang bisnis, sama pentingnya, yaitu keuntungan ekonomis. Coba Anda bayangkan, sebagai penumpang, apa sih yang paling diharapkan dari maskapai selain selamat? Tepat waktu, pasti itu. Keterlambatan atau pembatalan itu kan mimpi buruk. Nah, itu dia. Jadi ini bukan cuma soal menghindari bencana, tapi juga soal realitas bisnis. Kalau pesawat sering masalah di darat, ya penumpang bakal pindah. Reputasi anjlok, dompet perusahaan juga. Jadi keandalan itu produk yang mereka jual ya? Ikan aset termahal mereka. Pesawat selalu siap terbang. Nah, untuk mencapai itu, ada dua jenis pendekatan perawatan. Yang pertama, perawatan pencegahan. Preventive maintenance. Sesuai namanya ya, sedia payung sebelum hujan, dilakukan sebelum ada yang rusak. Betul. Bisa berdasarkan jadwal tetap, misalnya per 1000 jam terbang, atau berdasarkan pemantauan kondisi. Oke, lawannya apa? Lawannya itu perawatan korektif atau corrective maintenance. Ini baru dilakukan setelah ada kerusakan. Jadi kalau udah ada yang gagal berfungsi, Betul. Sifatnya bisa immediate, harus langsung diperbaiki saat itu juga, atau bisa juga deferred, ditunda. Ditunda. Emang boleh? Boleh, kalau kerusakannya kecil dan sama sekali nggak membahayakan keselamatan. Misalnya lampu baca di satu kursi mati. Nah, itu bisa diperbaiki di jadwal perawatan berikutnya. Nggak harus langsung kan? Masuk akal. Jadi seninya itu menyeimbangkan antara mencegah dan memperbaiki. Tepat. Dan cara kita menyimbangkan itu, nah, ini udah berevolusi secara dramatis. Disinilah ceritanya jadi menarik. Oke, bawa kami ke masa lalu. Dulu pendekatannya gimana? Materi ini menyebut metode dari tahun 60-an namanya hard time primary maintenance. Hard time ini persis seperti kedengarannya, batas waktu yang kaku. Jadi, pesawat itu secara progresif dibongkar berdasarkan jadwal. Setiap komponen yang punya hard time, batas usia pakainya, itu dilepas, di-overhaul. Diperbaiki total gitu ya? Betul, diperbaiki total, terus dipasang lagi, dan dianggap zero time. Tunggu. Zero time. Maksudnya umurnya dianggap kembali ke nol kayak komponen baru lagi. Tepat. Jadi mesin yang mungkin masih bagus-bagus aja dibongkar paksa cuma karena kalendernya bilang udah waktunya. Kedengerannya boros banget. Di zaman itu, ya itulah filosofi terbaik yang mereka punya. Logikanya kan komponen yang baru di-overhaul pasti lebih andal. Tapi materi ini mengajukan pertanyaan yang mengubah segalanya. Apa anggapan seperti baru itu beneran akurat? Nah, FAA dan beberapa maskapai besar melakukan investigasi. Dan temuannya mengejutkan. apa yang mereka temukan? Mereka menemukan kalau proses overhaul besar-besaran ini ternyata, nggak terlalu efektif meningkatkan keandalan komponen yang kompleks. Serius? Bahkan kadang, proses bongkar pasang komponen yang sebenarnya masih baik-baik aja, itu justru bisa menimbulkan masalah baru. Ada goresan, pemasangan kurang sempurna, dan lain-lain. Wow, jadi niat baik untuk bikin pesawat lebih aman ternyata di beberapa kasus bukan cuma buang-buang jutaan dolar, tapi malah berpotensi menciptakan resiko baru. Persis. Penemuan ini memaksa seluruh industri untuk mikir ulang. Tapi ada satu pengecualian, penting. Oke. Overhaul itu terbukti sangat efektif jika sebuah komponen punya apa yang disebut dominant failure mode.
Dominant failure mode, istilah teknis lagi nih. Kalau kita sederhanakan, artinya kayak biang keladinya udah ketahuan, gitu ya. Itu analogi yang sempurna. Biang keladinya atau tumit Akilesnya. Misalnya, ada lahar di dalam pompa hidrolik yang memang aus secara terprediksi. Kalau penyakitnya sejelas itu, maka overhaul sangat efektif. Oke, jadi kalau udah jelas apa yang bakal rusak, baru masuk akal. Betul. Tapi untuk komponen super kompleks kayak unit kontrol elektronik, di mana gagalnya bisa karena 1001 faktor acak, membongkarnya tanpa gejala itu, ya nggak banyak memberi nilai tambah. Oke, jadi dari penemuan inilah lahir filosofi baru yang jauh lebih cerdas, yang nggak lagi berdasarkan asumsi tapi berdasarkan fakta. Lahirlah on-condition maintenance. Nah, ini dia. Dengan pendekatan on-condition, komponen itu nggak lagi diganti cuma karena umurnya. Tapi komponen itu diperiksa, diuji, atau dipantau secara berkala terhadap standar fisik yang jelas. Contohnya? Misalnya, ketebalan kampas rem diukur, tingkat getaran mesin dianalisis. Komponen itu baru diganti jika dan hanya jika kondisinya menyimpang dari standar. Jauh lebih efisien dan berbasis data nyata. Dari pokoknya ganti, jadi ganti jika perlu. Pergeserannya fundamental ya. Nah, untuk menjalankan sistem secerdas ini, pasti butuh regulasi dan dokumentasi yang ketat. Dunia aviasi kan terkenal dengan hutan akronimnya. Betul. Coba kita sederhanakan. Ada dua pihak utama yang diatur, Part M dan Part 145. Cara termudah mengingatnya adalah dengan analogi otak dan tangan. Oke, menarik. Part M itu peraturan untuk CMO, Continuing Airworthiness Management Organization. Mereka adalah otaknya. Merekalah yang mengelola dan pegang tanggung jawab akhir atas kelaikudaraan pesawat. Jadi mereka yang bikin rencana, memastikan jadwal diikuti, semua catatan rapi, gitu ya? Tepat. Mereka perencana strategisnya. Nah, kalau CMO itu otaknya. Maka Part 145 adalah tangannya. Persis. Part 145 itu peraturan untuk AMO, Approved Maintenance Organization. Merekalah tangannya. Mereka yang secara fisik melakukan pekerjaan di hanggar, bongkar mesin, ganti komponen, inspeksi. Ah, ini menarik. Jadi otak dan tangan ini nggak harus dari perusahaan yang sama. Tepat sekali. Itu praktik yang sangat umum. Maskapai sebagai CMO bisa aja sewa perusahaan lain yang bersertifikat Part 145 untuk melakukan perawatan fisik pesawat mereka. Oke, jadi bisa di-outsource. Yang penting pembagian tanggung jawabnya jelas. Sangat jelas. Kamu merencanakan dan mengawasi, A mau melaksanakan. Oke, nah otak atau kamu ini kan butuh panduan untuk merencanakan. Semacam buku resep. Disitulah dokumen-dokumen kunci ini masukkan, MRBR, MPD, dan AMP. Benar. Kita pakai analogi buku resep itu ya. Dokumen pertama itu MRBR, Maintenance Review Board Report. Anggap ini catatan dari para chef penguji rasa sebelum bukunya terbit. Draft pertama, gitu ya? Betul. Dibuat pas sebuah tipe pesawat masih sangat baru. Karena data operasionalnya masih sedikit, rekomendasinya cenderung sangat konservatif. Sangat hati-hati. Oke, versi betanya resep. Lalu apa selanjutnya? Selanjutnya, pabrikan mengambil catatan dari MRBR itu, digabung dengan semua persyaratan wajib lainnya, terus diterbitkan sebagai MPD, Maintenance Planning Document. Inilah buku resep master yang resmi. Kitab sucinya ya? Bisa dibilang begitu. Isinya komprehensif untuk tipe pesawat tersebut. Tapi kan setiap dapur atau maskapai kondisinya beda-beda. Persis. Disitulah dokumen ketiga masuk, AMP, Approved Maintenance Program. Ini adalah buku resep yang sudah disesuaikan oleh tiap restoran. Setiap maskapai mengambil MPD sebagai dasar, terus mereka sesuaikan dengan jenis operasi mereka. Maskapai yang terbang di daerah pesisir mungkin butuh inspeksi korosi lebih sering. Masuk akal. Udara asin ya? Betul. Versi yang udah disesuaikan inilah yang namanya AMP, dan ini harus disetujui otoritas penerbangan sipil setempat. Luar biasa. Jadi alurnya logis ya. Dari MRBR yang super hati-hati, jadi MPD sebagai buku standar, sampai akhirnya jadi AMP yang unik untuk tiap maskapai. Ini membawa kita ke realitas sehari-hari tim perencana di Kemo. Betul. Mereka nggak sekedar buka kalender kan? Materi ini menyebutnya The Planning Challenge, tantangan perencanaan. Benar. Tantangan ini muncul karena mereka harus mengelola dua jenis beban kerja yang sifatnya sangat bertolak belakang. Yang pertama itu beban kerja tetap,
fixed workload. Ini yang gampang, yang bisa diprediksi. Betul, semua perawatan terjadwal yang udah ada di dalam AMP, pemeriksaan A setiap bulan, pemeriksaan C setiap 2 tahun, semua bisa dijadwalkan jauh-jauh hari. Oke, itu bagian yang teraturnya. Tapi yang bikin pusing pasti bagian keduanya, beban kerja variabel. Nah, ini dia. Ini semua pekerjaan yang datang tiba-tiba, sifatnya ad hoc, nggak ada dalam jadwal. Bisa modifikasi, perbaikan kerusakan yang ditunda, tapi rajanya dari semua ini adalah Airworthiness Directives atau ADs. ADs, ini kedengarannya sangat penting. Sangat. AD itu perintah wajib dari regulator, kayak FAA di Amerika atau EAC di Eropa. Biasanya ini keluar kalau ditemukan kondisi nggak aman pada tipe pesawat tertentu. Misalnya, Ditemukan potensi retakan mikro di struktur sayap setelah 10.000 jam terbang. Regulator akan langsung keluarin AD. Semua pesawat tipe X di seluruh dunia harus inspeksi komponen Y dalam 50 jam terbang ke depan. wow, itu pasti bikin pusing para perencana. Kacau. Saya bisa bayangkan, ini kayak saya udah merencanakan menu dan belanja buat seminggu penuh, itu beban kerja tetap saya. Tiba-tiba mertua telepon, malam ini kami sekeluarga besar makan di rumah kamu ya. Hahaha. Analogi yang sempurna. Bubar semua rencana saya. Dan di kasus ini, mertuanya adalah regulator. Dan mereka nggak bertanya, mereka memerintahkan. Hidangan yang mereka minta, yaitu pekerjaan dalam AD, harus jadi prioritas tertinggi. Mengalahkan semua jadwal lain. Betul. Materi ini menegaskan satu hal krusial. Kalau sebuah AD sudah jatuh tempo, tapi belum dikerjakan, maka secara hukum, pesawat itu dianggap tidak layak terbang. Certificate of Airworthiness-nya otomatis nggak valid. Jadi ini bukan lagi soal sebaiknya dikerjakan, tapi wajib dikerjakan atau pesawat Anda dilarang terbang. Titik. Pesawat itu harus di-grounded. Nggak boleh angkut penumpang sampai pekerjaan AD itu selesai dan disertifikasi. Itu menunjukkan betapa tim perencana harus sangat fleksibel dan cerdik ya. Tepat. Mereka harus bisa menyisipkan pekerjaan mendadak yang super penting ini ke jadwal hanggar yang sudah padat, tanpa menyebabkan kekacauan operasional yang lebih besar. Itulah seni sekaligus ilmunya. Oke, jadi kalau kita resumkan ya, dari pendekatan bongkar pasang yang kaku ke pemantauan berbasis kondisi yang cerdas, dari alur dokumen rumit seperti MRBR, MPD, dan AMP, sampai tantangan menyeimbangkan pekerjaan terjadwal dengan kejutan dari regulator, itulah dunia di balik layar yang memastikan pesawat kita selalu prima. Dan semua sistem yang kita diskusikan hari ini, terutama pergeseran ke arah on condition, semuanya berdiri di atas satu fondasi, pengumpulan dan analisis data. Semakin banyak data yang kita punya, semakin cerdas program perawatan yang bisa kita rancang. Dan ini membawa kita pada sebuah pemikiran penutup untuk Anda renungkan. Silakan. Kita hidup di era kemajuan AI dan analisis data prediktif yang luar biasa. Pertanyaannya adalah, seberapa jauh lagi kita bisa mendorong batas-batas perawatan on condition ini? Mungkinkah suatu saat nanti kita bisa memprediksi kegagalan komponen dengan presisi yang nyaris sempurna? Kalau itu terjadi, maka jadwal perawatan berbasis interval jam terbang atau kalender bisa jadi usang. Perawatan akan jadi sepenuhnya dinamis. Dilakukan hanya beberapa saat sebelum sebuah komponen diprediksi akan gagal. Wow. Coba pikirkan implikasinya. Efisiensi maksimal, keterlambatan minimal, dan tingkat keselamatan yang bahkan lebih tinggi dari sekarang.